Itu bukan pembunuhan, saya tahu peristiwanya. Ketuk Palu, Rudiana terancam hukuman mati, Susno 2G bongkar skenario pembunuhan murni kecelakaan. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Untuk reaction kali ini ya, yang menarik nanti persiapan untuk para saksi adalah salah satunya yang bernama Adi. Untuk kasus ini kan bernama Adi ini adalah saksi kunci yang menemukan Pina pada saat di lokasi kejadian ya. Sebenarnya beliau ini musafir, nggak sengaja melihat lah gitu kondisi Pina gitu kan sama almarhum Eki. Tapi ada suara hati netizen ini bilang, katanya kesaksian itu berubah-ubah. Nah, kenapa ini netizen sejeli itu ya, bisa bilang kesaksiannya bisa berubah-ubah? Nanti mempengaruhi nggak ya pada saat sidang? Beliau kan mungkin bisa dijadikan salah satu saksi di saat sidang 6 terpidana ini nih yang menentukan juga kan salah satunya. Nah, untuk lebih detailnya, jelasnya kita simak bareng-bareng kenapa ada berubah kesaksiannya itu di mana. Nah, kita simak bareng-bareng ya. Halo sahabat, berjumpa lagi. Jadi kali ini kembali saya bahas kasus Pina Cirebon ya. Yang saya beri judul, nampaknya tebakan saya tentang saksi musafir Adi betul adanya. Sekali lagi, tebakan saya tentang saksi musafir Adi betul adanya. Jadi kemarin saksi musafir Adi muncul lagi di channel Kang Deddy Mulyadi. Ya, muncul lagi dia. Saya pun berpikir ternyata masih ada dia kan gitu, musafir ini. Karena seperti di PT-PT saya sebelumnya, musafir ini ya atau Adi ini ya itu berubah-ubah kesaksiannya, berubah-ubah ya, tidak tetap pada pendirian. Namun netizen itu tidak memperhatikan ya, kalau kalian jeli keterangan kesaksian musafir ini berubah-ubah ya. Yang saya lihat beberapa kali podcast atau beberapa kali di channel Kang Deddy itu sudah 4 versi loh, 4 versi yang berubah-ubah keterangan dia. Jadi gini, versi yang pertama ya, versi yang pertama dia berada di playover Talun ya. Kemudian si musafir ini, Pak Adi ini melihat Eki dan Pina jatuh, tabrakan jatuh, ya kan? Setelah itu dari arah Eki dan Pina datang satu sepeda motor berhenti. Kemudian dari arah dia datang 2 orang. Nah, kemudian dia dan 2 orang itu bertiga nyebrang jalan ke arah posisi Eki dan Pina jatuh. Jadi sekarang di tempat Eki dan Pina jatuh ada 4 orang termasuk dia ya. Setelah 4 orang kata dia datang lagi 1 orang, berarti 5 orang sekarang di sana di tempat Eki Pina jatuh. Kemudian Pak musafir Adi ini bilang, Pak tolong dong yang punya motor hubungi polisi gitu. Itu kata Pak Adi musafir ini ya. Itu versi dia pertama ketika baru muncul, versi pertama. Kemudian acara berikutnya KDM versi kedua dia. Versi kedua jadi begini, ini versi kedua. Dia lagi mau makan. Kemudian Eki dan Pina jatuh. Ya kan, tabrak tiang jatuh. Habis itu dari posisi Eki Pina datang 1 orang. Dari posisi dia datang 2 orang. Nyebranglah dia bertiga dengan orang itu. Jadi berapa orang sekarang di sana? 4 orang, ya kan? Di posisi Eki Pina jatuh. Setelah 4 orang, tiba-tiba kata dia datang Oki. Nah, itu versi kedua dia. Beda lagi. Akhirnya Kang Deddy memarahi dia atau memberitahu dia versinya kok berubah. Sekarang dia ubah lagi. Versi ketiga sekarang beda lagi. Versi ketiga, dia lagi makan, melihat Eki dan Pina jatuh. Habis itu dari arah Eki Pina datang 1 orang, dari arah dia datang 2 orang, dan mereka bertiga nyebrang. Nah berarti sekarang 4 orang, dia dari arah di tempat Eki Pina 4 orang. Kemudian datang 1 orang, 5 orang di tempat Eki dan Pina, 5 orang. Nah sekarang tiba-tiba versi dia ini datang 2 orang lagi, berarti 7 orang di sana. Terus dia ngomong sama 2 orang ini, Mas atau Pak, bagi yang punya motor tolong dong lapor ke polisi gitu loh. Pergilah kedua orang ini. Habis itu baru datang Oki gitu loh. Ya, jadi ini sudah 3 versi berbeda. Ya, 3 versi berbeda dari
Pak Adi ini yang mengaku musafir ini. Suara hati netizen itu bilang, suara apa namanya, udah sampai ke 3 versi ya, kita simak bareng-bareng tadi. 3 versi aja udah pusing ya, apalagi nanti ada versi 4. Ini nanti kesaksiannya bisa diragukan nggak sih pada saat nanti sidang perdana 6 terpidana itu ya? Ini kan sedang disiapkan para saksi. Nah, untuk komen salah satu netizen di sini adalah masuk akal, karena di mana ada tempat kejadian pasti semakin banyak orang berkerumun. Yang 4 orang itu belum masuk, kan punya bengkel, boncengan 2 orang, dan yang satunya lagi orang yang jalan kaki. Tapi tetap suara hati si netizen ini bilang, masuk akalnya gimana? Cerita pertama 5 orang, nah 5 orang ya. Dan kedua jadi 4 orang, cerita ketiga kalinya jadi 7 orang. Ya, cerita terakhir tiba-tiba ada Ismail dan Purnomo, padahal 3 sebelumnya tidak. Coba gimana? Komennya yang banyak ya. Di sini kan beberapa versi nanti diterima nggak ya sama hakim. Nah, jangan sampai diragukan oleh hakim. Udah persiapan sidang 6 perdana ini dipimpin oleh Bapak Oto Hasibuan. Para saksi juga kan sedang disiapkan. Jangan sampai kurang meyakinkan hakim gitu. Ini kasusnya masih rumit, tapi seru untuk dilanjutin dan dikawal sampai nanti hasil finalnya seperti apa. Nah, kita simak lagi ya bareng-bareng. Jangan lupa tanggapannya, komentar yang banyak. Namun yang selalu saya bilang, saya tanyakan, di setiap versi dia tidak ada Pak Ismail. Ya, padahal Pak Ismail katanya pertama ngeliat, terus 5 menitan di sana memandang Eki dan Pina terbaring, tapi nggak ada dalam cerita Pak Musafir ini Pak Ismail. Ya, nggak ada. Itu yang selalu saya bikin piti. Namun kemarin dia muncul lagi di Kang Deddy Mulyadi, katanya dengan cerita begini penyidik dia daya ingatnya kuat gitu. Nah sekarang ini versi dia keempat, dia lagi makan, tiba-tiba melihat Eki dan Pina jatuh, tabrak tiang. Habis itu sekarang tiba-tiba dia melihat orang boncengan berhenti sebentar, ngelihatin Eki dan Pina, kemudian orang itu pergi. Jadi mungkin dalam pandangannya itu adalah Ismail dan si Purnomo. Ya, jadi sekarang tiba-tiba versi terakhir ini ada Ismail dan Purnomo. Ya, jadi udah 4 versi dia berubah-ubah. Mungkin kalian bilang, ya tapi mungkin udah lama bang, 2016 lupa-lupa ingat. Enggak, kalaupun lupa-lupa ingat, enggak drastis gitu loh, enggak drastis lupanya. Ya, jadi sudah 4 versi. Jadi harusnya Pak Adi ini berterima kasih kayak orang-orang kayak konten-konten seperti ini yang membilangin di mana Pak Ismail, di mana Pak Ismail. Sekarang tiba-tiba ada Pak Ismail. Kalau kalian nggak percaya silakan lihat jejak digitalnya. Ya, ini sudah 4 versi dia berubah. Dan begini ya, kalau netizen kebanyakan itu menonton misalnya channel Kang Deddy, melihat Pak Musafir ini menceritakan keimanan dia, membawa nama Allah, membawa spiritual, melakukan lelaku, perjalanan, kesucian. Kalau netizen terhanyut dengan cerita dia sehingga menganggap dia orang yang pasti jujur, kalau saya nggak lihat itu, saya ngelihat cerita dia bagaimana dia melihat Eki dan Pina. Itu yang saya fokuskan, karena itu yang kita cari kebenarannya. Jadi saya nggak mau terhanyut dalam cerita kemusafiran dia. Dan tentunya ini banyak komentar yang bilang dari 4 orang jadi 5 orang, terus jadi 7 orang. Itu bukan berbeda-beda saya, tapi berbeda banyak. Dan kalau besok dia berubah lagi alasannya karena berangsur baru ingat lagi, gitu gimana komentarnya? Ayo, kan orang bisa aja, namanya kesaksian tuh bisa alibi ini, alibi itu. Ya susah ya, dan ini kan kurang bukti juga di kasus Pina. Jadi hanya mengandalkan kesaksian beberapa orang ya sulit ya. Kita tonton lagi. Sekali lagi, kalau kebanyakan netizen menonton channel Kang Deddy melihat dia itu terhanyut dengan cerita kemusafirannya, ahlaknya, waliluyahnya, apalah, bawa-bawa nama Allah, keimanan dia, kebaikan dia, pasti kemudian netizen berasumsi dia jujur. Kalau saya nggak melihat itu, saya lihat gimana cerita dia melihat kejadian kronologi Eki dan Pina, itu yang saya fokuskan. Ya, jadi bagi saya ini sudah berubah-ubah ya. Jadi tebakan saya tentang saksi musafir ini bisa dibilang semakin meyakinkan, karena jejak digitalnya ada. Beda dengan saksi Rana yang 2016 juga bersaksi.
Walaupun orang bilang dia kurang begini begitu, tapi konsisten, tidak pernah berubah, tidak menambahkan, tidak mengurangi. Dia nggak lihat, dia bilang nggak lihat, nggak pernah berubah, nggak nambahin orang, nggak ngurangin orang. Ya, beda dengan Pak Musafir ini. Waktu dia bilang 2 orang disuruh nyari polisi, terus dia bilang beranggapan bahwa 2 orang itulah yang menemui Oki. Kemudian Oki bilang bahwa yang menemui dia bilang ada kecelakaan 1 orang. Kemudian Kang Deddy bertanya pada Pak Musafir itu 2 atau 1. Dia malah berubah jadi 1. 2 atau 1? 1 Pak. 2 atau 1 Pak. Jadi jelas bagi saya saksi ini udah, mohon maaf, bagi saya udah sangat meragukan ya. Tapi kalau untuk mengkonter Aep yang juga nggak punya barang bukti ya sah-sah saja. Tapi sekali lagi bahwa tebakan saya tentang Bapak Adi ini betul ya. Berupaya dia meluangkan waktunya menjadi saksi juga, dan kesaksiannya semoga bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Kita simak lagi dari Susno Duaji di sini tuh. Bapak Susno Duaji bilang banyak fenomena di kejadian kasus Vina ya. Salah satunya adalah ini aparat mungkin arahnya ke pembunuhan, pemerkosaan, itu harusnya ke sana gitu. Entah karena apa gitu kan. Dan ini aparat nanti kan jadi ditelusuri lagi ya. Apakah dia salah penyelidikan? Apakah ini memaksakan apa gitu pokoknya. Rahasia apa sih di balik oknum-oknum yang di kepolisian itu pada saat penyidikan gitu. Nah, kita simak bareng-bareng. Yeah. Tahu-tahu heboh tapi tetap pembunuhan. Yeah. Nah, mereka nggak sabaran loh, itu bukan pembunuhan, saya tahu peristiwanya. Nah, gitu. Fenomena kedua adalah tidak telitinya aparat di dalam mencari saksi ya. Terkecuali kalau aparat itu sengaja menyisihkan mereka tidak dipakai sebagai saksi karena ada tujuan tertentu. Tapi ini mudah-mudahan tidak ya. Tapi abai ya. Aparat itu ya kurang teliti lah gitu. Berarti saksi-saksi ini sebelumnya memang belum pernah dijadikan saksi ya Pak? Belum, tidak pernah dijadikan saksi, baik saksi kecelakaan lalu lintas maupun saksi pembunuhan. Nah, jadi karena mereka tahu peristiwa itu tidak dijadikan saksi, maka mereka nongol gitu sebagai saksi. Bagus, ini masyarakat yang sadar hukum gitu. Dan juga ada orang yang peduli, seperti apa? Pak Dede Mulyadi, kemudian para penasehat hukum dari tersangka yang peduli akan nasib tersangka yang terzulimi, dan mereka ini dengan sukarela tidak dibayar. Pak Dede Mulyadi tidak dibayar, penasihat hukum tidak dibayar, tapi tergerak hatinya membela kemanusiaan. Tapi ada juga yang saya sangat sedih gitu di sini. Ada dari aparat gitu. Ada juga tim pembela aparat penegak hukum, tanda petik ya. Walaupun kata Pak Mahfud MD, aparat penegak hukum itu nggak usah dibela, nggak tahu cari muka apa membelanya. Justru mereka itu tidak membela tapi menjerumuskan. Artinya udah tahu bahwa itu salah, udah tahu itu tidak benar, kok dibela. Contohnya apa ngebelanya? Ada suatu pertanyaan misalnya dari orang yang kelompok inkrah, saya katakan ya. Kelompok inkrah kan. Kelompok inkrah itu ya yang senang lihat orang susah lihat orang senang. Contohnya apa? Orang di penjara dia senang, padahal tidak bersalah orang di penjara ini. Tapi kalau dia bebas, dia tidak senang. Ini menunjukkan membela bahwa tindakan Polri sudah benar semua. Polri pun nggak senang dibela kalau dia salah, mestinya tunjukkan kesalahannya. Jadi inilah kelompok inkrah yang senang. Untuk kelompok inkrah di sini siapa ya yang dimaksud dengan Pak Susno Duaji? Pasti beliau lebih paham lah tentang kepolisian ya. Kelompok-kelompok inkrah yang mungkin senang orang di penjara tanpa bersalah, itu sih jahat banget ya, psikopat nggak sih atau gimana ya kondisi kementalnya ini oknum-oknum ini. Aduh, patut dipertanyakan ini negara mau dibawa kemana kalau nanti salah tangkap terus ya, jangan sampai jadi korban salah tangkap lagi, na'udzubillah, udah pokoknya jangan. Nah, lanjutin lagi gimana komentarnya mengenai pernyataan Bapak Susno Duaji ini bareng-bareng. Lihat orang susah lihat orang senang. Ada lagi pertanyaannya dari kelompok inkrah ini yang paling tidak masuk akal di sini. Kalau orang berpikir sehat, apa?
Wah, kemana aja selama ini baru muncul gitu kok. Dulu-dulu nggak muncul. Iya. Ini pertanyaan goblok. Kenapa goblok? Saksi itu kan tidak mungkin dia muncul sendiri minta diperiksa. Secara sukarela itu nggak iya. mungkin dong ya Pak ya. Nah, tapi dia sekarang kan muncul secara sukarela. Betul. Hebat, jempol. Kalau dulu aparat yang harus mencari mereka. Aparat penegak hukum, baik dalam saksi kalau perkara ini didesain ya, saya desain tanda petik ya, Iya. didesain pembunuhan, ini harus dicari oleh Polres Cirebon Kota pada waktu itu, atau murni diperiksa untuk saksi bahwa ini kecelakaan lalu lintas, karena kan ada saksi langsung yang melihat bahwa ini kecelakaan lalu lintas, Iya. yaitu siapa? Yaitu pengembara itu kan. Itu yang antar paket kalau saya nggak iya. salah ingat Pak ya. Kemudian bukan si pengembara itu, dia melihat itu ada tabrakan langsung di Oh, jalan iya, itu. iya. Nah, yang baru muncul. Yang kedua ada siapa lagi? Dia siapa namanya? Yang dia melihat Eki ini ugal-ugalan naik motor, stangnya diangkat. Nah, ini tidak semua jadi saksi. Ada lagi yang punya bengkel, yang datang ke TKP pertama karena diberitahu oleh orang naik sepeda motor, namanya Oki dan Yayan. Tidak juga diperiksa. Baik dalam kasus pembunuhan ataupun kasus kecelakaan lalu lintas. Nah, nggak tahu saya kenapa nggak diperiksa ini. Kalau diperiksa tamat lah riwayat. Jadi selain nanti semoga saksi ada yang meyakinkan dan mungkin ada saksi yang meragukan, pasti hakim lebih tahu lah gitu mana yang jujur mana yang tidak. Dan untuk edukasi keterangan dari Bapak Susno Duaji ini ya bisa lah kita sambil belajar gitu. Oh, kalau ada yang ingkrah gimana? Ini kan bahaya ya gitu untuk kedepannya. Oknum-oknum tertentu itu lebih waspada lagi, lebih hati-hati lagi untuk mengusut kasus, lebih teliti lagi lah mungkin, maksudnya gitu ya ke depannya, pembelajaran dari kasus Vina ini, karena kan harus diusut lagi dari nol. Dan makasih udah nonton channel Suara Hati Sang Istri, kurang lebihnya mohon maaf, nanti update terus, jangan lupa komen yang banyak ya, bye.